lagi bermasalah. No, bukan Aduh, seperti itu. mati biasanya gitu ya Mas mikirnya. Betul, betul. Nah, saya selalu bilang adalah dengan klien-klien saya, buat budget untuk hobi, buat budget untuk liburan. Kenapa? Karena kita kadang-kadang kan harus self-reward. Saya selalu bilang dengan klien-klien saya adalah seperti ini. Merencanakan keuangan bukan hanya berbicara tentang mengencangkan ikat pinggang. Ya, karena biasanya kalau ketemu perencana keuangan berarti keuangan saya lagi bermasalah. No, bukan Aduh, seperti itu. mati biasanya gitu ya Mas mikirnya. Betul, betul. Nah, saya selalu bilang adalah dengan klien-klien saya, buat budget untuk hobi, buat budget untuk liburan. Kenapa? Karena kita kadang-kadang kan harus self-reward. Kita harus self-reward. Kamu punya hobi apa? Kadang-kadang malah saya pernah begini, ada budget sisa, sekitar misalkan 500.000. Saya tanya, ada lagi nggak yang belum dicantumkan di sini? Dia bilang udah nggak ada. Oke, saya lihat kamu punya hobi apa? Jalan-jalan. Oh ya udah pas. Jalan-jalan liburan plus dengan hobi. Langsung 500.000 ini saya bilang masukkan ke dalam pos liburan. Gitu. Jadi 500.000 itu nggak harus setiap bulan harus dia pakai, tapi bisa dikumpulkan dulu Mbak Aci. Misalkan contoh, saya mau jalan-jalannya 4 bulan sekali. Berarti kan saya bisa punya 2 juta setiap per 4 bulan. Nah, 2 juta ini saya kira-kira mau kemana ya? Atau mungkin saya tahan-tahan dulu, setahun sekali, atau mungkin setengah tahun sekali, saya punya budget lebih. Gitu. Nah, selalu saya bilang adalah, poskan dulu. Tapi sekali lagi, kita harus lihat dulu tujuannya apa, kondisinya seperti apa, dan kemampuannya seperti apa. Tapi saya selalu sarankan harus memiliki hobi dan punya tabungan liburan. Gitu. Berarti tadi untuk supaya gaji dan hobi itu tadi tetap bisa jalan, ada pos keuangan untuk hobi itu tadi ya Mas? Betul, buat pos sendiri yang memang dan kalau misalkan konsultasi dengan perencana keuangan, pasti kita di dalam satu template kita itu ada satu pos tentang liburan atau hiburan. Itu wajib. Karena kadang-kadang kalau nggak dipostkan malah bisa lebih dari seharusnya kita harus keluarkan ya Mas. Self reward kan kadang nggak ada bedanya dengan pemborosan kalau nggak dipostkan ya Mas. Ya, karena self reward itu kadang-kadang kita merasa gue udah capek. Bahkan saya kemarin saya siaran di salah satu radio, itu dia bilang gini, penyiar itu punya teman yang dia tuh kalau gajian saya harus self reward. Sekali makan bisa 1,2 juta. Wow, saya bilang makan apaan 1,2 juta? Saya bilang, saya pokoknya harus self reward. Dan kayak gitu bukan di kota besar, bukan di Jakarta, tapi di kota yang mungkin secara biayanya nggak terlalu mahal, tapi dia bisa 1,2 untuk self reward. Nah, kalau itu tidak dibudgetkan, coba bayangkan kalau misalkan dia bisa self reward, anggaplah pangkas setengahnya, 600.000 itu dia bisa investasi loh. Ya nggak sih, bisa investasi dan bisa dikembangkan, dan mungkin dari hasil pengembangannya itu bisa buat self reward dia lagi. Gitu.